Kehidupan kita tidak lepas dari adanya tugas-tugas dan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tapi, siapa di antara kalian yang ketika banyak tugas dan deadline yang harus dikerjakan malah bilang, "Taran aja deh ngerjainnya, kan masih bisa besok." Atau, "Scroll HP dulu bentar." Atau, "Wah, ada notif nih, balas dulu deh." Gak taunya malah keterusan. Setiap dari kita pastinya pernah untuk menunda mengerjakan tugas-tugas. Tahukah kalian apa istilah bagi orang-orang yang suka menunda? Hai Sobat Pertemanan Sejiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di episode podcast hari ini kita akan kembali ngebahas tentang topik psikologi yang menarik banget nih. Kali ini kita akan ngebahas tentang prokrastinasi. Prokrastinasi? Apaan tuh? Daripada penasaran, yuk langsung simak aja. Prokrastinasi adalah suatu kecenderungan untuk menunda dalam memulai maupun menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan, tetapi melakukan aktivitas lain yang tidak berguna. Prokrastinasi juga didefinisikan sebagai perilaku penundaan sampai hari nanti yang identik dengan bentuk kemalasan. Seseorang yang prokrastinasi bukan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, tetapi mereka merasa memiliki banyak waktu sehingga menganggap bahwa pekerjaan ini dapat diselesaikan nanti. Dari sisi positif, prokrastinasi biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan akurat. Tetapi, di sisi lain, banyak pula yang memilih melakukan prokrastinasi untuk menghindari tugas yang tidak disukai, menghindari tugas yang sulit, dan dianggap sebagai stresor. Beberapa ahli mengatakan bahwa prokrastinasi dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Namun, ahli-ahli lain juga memaknai penundaan secara negatif dan menganggapnya sebagai suatu gangguan yang menetap dan tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat diturunkan menjadi batas yang normal. Lalu, bagaimana mengenali orang-orang yang prokrastinasi? Karakteristik seorang prokrastinator diantaranya adalah yang pertama, menunda memulai dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, keterlambatan dalam mengerjakan. Yang ketiga, kesenjangan antara waktu rencana dan kinerja aktual. Yang keempat, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Seseorang yang prokrastinasi biasanya memiliki gangguan tidur, depresi kronis, stres, dan penyebab psikologis lainnya. Sehingga, untuk menghindari situasi tersebut, mereka lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang kurang berguna, seperti memilih untuk tidak mengerjakan apa-apa, menonton TV, bermain gadget, scrolling sosial media, bergosip, dan sebagainya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya prokrastinasi. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti dari kondisi fisik yang lelah, dan faktor psikologis yang meliputi keyakinan irasional, trait kepribadian, dan motivasi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini muncul dari luar diri kita, seperti kondisi lingkungan dan pengasuhan orang tua. Lingkungan dan pola asuh memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter diri seseorang. Sehingga, apabila lingkungan tersebut suportif, akan dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk bisa berkembang menjadi individu yang baik. Memilih untuk melakukan prokrastinasi memiliki berbagai dampak. Secara afektif, seseorang yang prokrastinasi menjadi gelisah, cemas, takut, menyesal, stres, emosi tidak terkontrol, panik, menangis, dan bersedih. Secara kognitif, maka akan selalu terbayang-bayang dengan tugas yang menumpuk dan belum selesai, sehingga ia akan merasa gagal. Berikutnya adalah dampak perilaku yang ditimbulkan seperti malas mengerjakan tugas yang lain, terlambat dalam mengumpulkan tugas, dan terburu-buru. Secara fisik, prokrastinasi menyebabkan kelelahan, sulit tidur, malas makan, kepala pusing, jantung berdebar, dan sakit. Seseorang yang dikenal sebagai procrastinator akan dinilai buruk oleh orang lain,
sehingga menurunkan tingkat kepercayaan seseorang terhadap orang tersebut. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari prokrastinasi? Nah, ada banyak cara yang bisa dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi terjadinya prokrastinasi nih. Yang pertama, buatlah skala prioritas. Catatan ini kalian coba dengan menyusun daftar tugas berdasarkan penting dan mendesak. Utamakanlah tugas-tugas yang berada dalam kuadran penting dan mendesak, dan abaikan tugas-tugas dalam kuadran tidak penting dan tidak mendesak. Buatlah catatan ini semenarik mungkin, disertai dengan detail proses dan capaiannya, sehingga memacu kita untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua adalah jauhkan distraksi. Seringkali ketika kita mengerjakan tugas, kita terganggu oleh hal-hal yang mengalihkan fokus kita. Salah satunya adalah notifikasi. Ketika notifikasi masuk, secara spontan, kita langsung mengecek untuk melihat siapa yang mengirim pesan. Seseorang tidak akan optimal dalam menyelesaikan sesuatu jika masih mendapatkan distraksi yang mengganggu pengendalian dirinya. Oleh karena itu, cobalah untuk menciptakan mode fokus selama mengerjakan tugas dan matikan notifikasi handphone. Yang ketiga adalah hindari keinginan terhadap hasil yang sempurna. Jangan menuntut diri sendiri untuk selalu menghasilkan tugas yang sempurna, tapi cobalah untuk maksimal dalam setiap prosesnya. Karena sejatinya, tidak ada segala sesuatu yang sempurna. Ketidaksempurnaan tugas akan mengasah keterampilan kita untuk menjadi pribadi yang lebih expert. Yang keempat adalah ubah mindset tentang tugas. Jangan menjadikan tugas sebagai suatu tuntutan atau beban yang berat. Just do it. Ketika belum mengerjakannya, memang rasanya lebih sulit untuk melakukannya. Tetapi ketika kita sudah mencoba untuk melakukan, perlahan-lahan kita akan menikmati proses pengerjaannya, dan tanpa terasa, pengerjaan akan terselesaikan. Yang kelima adalah berikan self-reward. Setelah melewati hari-hari yang panjang dan berhasil melawan rasa malas untuk menyelesaikan pekerjaan kita bisa memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri loh sebagai bentuk apresiasi. Dengan adanya reward yang diberikan, akan menguatkan perilaku kita untuk melawan kemalasan-kemalasan di hari berikutnya. Melakukan penundaan atau tidak merupakan suatu pilihan. Semua terkendali dalam diri kita. Pertimbangkanlah segala sesuatu sebelum mengambil keputusan agar dampak-dampak yang kurang baik dapat diminimalisir kemunculannya. Mari berprestasi jauhi prokrastinasi. Oh iya, jangan lupa follow Instagram @pertemanansejiwa, like, komen, dan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar psikologi, mental health, gizi, dan pengembangan diri. Salam sehat, salam pertemanan sejiwa, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye!